Untuk kesempatan kali ini saya ingin sampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan prediksi tentang standar usia umatnya dengan sabdanya, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqalluhum man yajuz dzalik. Standar usia umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Jadi kata Nabi, standar usia umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum man yajuz dzalik. Umatku itu yang usianya di atas 70 itu ada tapi tidak banyak. Jadi kalau kita sholat tarawih di masjid kita, di dekat tinggal rumah kita noleh ke kiri ke kanan, kalau selesai sholat cari yang usianya di atas 70, kita hitung dengan jari kanan kita ini kayaknya nggak lengkap. 1, 2, 3. Rata-rata kurang lebih itu. Kenapa? Karena memang antara 60 sampai 70 itu rata-rata sudah dipanggil oleh Allah. Jadi kalau sekarang ada yang sudah 59 gitu, harus siap-siap memang. Walaupun untuk urusan nanti kapannya itu adalah hak prerogatif Allah, wa huwa biyadillah. Hadis ini ketika coba kita korelasikan dengan surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Di dalam ayat itu ada kalimat wa balagha arba'ina sanah. Ketika seseorang itu sudah sampai pada usia 40 tahun. Kemudian jadi pertanyaan para mufassir, kenapa Allah menyebutkan dalam ayat ini ketika seseorang sudah sampai 40 tahun? Ada apa dengan usia 40 tahun? Ada rahasia apa di balik usia 40 tahun? Jadi ternyata kalau Allah berikan kesempatan waktu kita umur sampai 60 tahun, sementara perjalanan hidup dan kehidupan kita sudah sampai 40 tahun, berarti 2/3 jatah umur yang Allah berikan itu sudah kita lalui, sudah kepake dan tidak bisa balik lagi. Artinya yang sudah kita lalui sudah lebih banyak dibanding sisanya. Sisanya tinggal 1/3. Yang 1/3 ini menurut hitungan matematik hutang, kita punya hutang 60 juta. Giliran mengembalikan hutang, kita punya uang 20 juta. Pertanyaannya, ketutup hutang kita? Tidak. Kita punya umur, dikasih kesempatan sampai 60 tahun. Perjalanan hidup kita sudah sampai 40 tahun. Yang 20 tahun ini kalau kita pakai untuk menutupi kekurangan, dosa, kesalahan, maksiat yang pernah kita lakukan, menurut hitungan matematik utangnya itu tidak ketutup. Maka kemudian Allah memberi petunjuk kepada kita dalam bentuk doa di dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15 itu. Di balik doa itu adalah ada konsekuensi. Di balik doa itu adalah ada petunjuk dari Allah yang harus kita lakukan. Apa yang mesti harus kita lakukan? Kalimatnya adalah qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah. Rabbi auzi'ni, ya Allah ya Rabb, auzi'ni. Auzi'ni bermakna dalam tafsir disebutkan ilhamni. Ya Allah, berikan ilham kepadaku ya Allah. Berikanlah petunjuk kepadaku ya Allah. Berikanlah hidayah kepadaku ya Allah, agar aku menjadi hamba-Mu yang senantiasa mensyukuri atas setiap nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku. Di balik doa ini, jamaah semuanya,
yang bisa kita ambil pelajaran adalah gimana cara memanfaatkan sisa umur yang Allah berikan. Yang pertama adalah al-hirsu ala syukrin ni'am. Kita harus meningkatkan, memaksimalkan syukur kita kepada Allah. Dengan bersyukur itulah maka dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan akan tertutup sedikit demi sedikit, terkikis sedikit demi sedikit, dan kemudian Allah akan ampunkan semuanya. Yang kita pahami di sini, yang sama-sama harus kita luruskan adalah persepsi kita tentang syukur. Ibnul Qayyim Az-Jauzi memberikan kaidah tentang syukur. Asyukru isti'malu ni'am fi ma la yakrahul mashkur. Yang disebut syukur itu adalah menggunakan nikmat yang Allah berikan untuk hal-hal yang tidak dibenci oleh Allah. Jadi sekali lagi, syukur itu adalah menggunakan nikmat yang Allah berikan untuk hal-hal yang tidak dibenci oleh Allah. Suara kita adalah nikmat yang Allah berikan. Kita bawa mobil. Begitu bawa mobil, spion mobil kita diserempet sama motor. Kena, tak, pecah enggak, tergores enggak. Cuman rada belok begitu. Rada miring gitu. Motornya bablas. Kita buka kaca jendela mobil, kemudian kita ngelongok sedikit kepala kita, kira-kira bunyinya apa? Halo? Pak, kira-kira bunyinya apa? Dasar, nyet. Yang di taman safari itu keluar satu-satu itu, ngalir itu. Ngata-ngatain orang itu sama dengan yang di taman safari lah. Maka setiap kata yang keluar, suara yang kita pakai untuk berkata-kata itu, Allah tidak senang, Allah tidak ridho, Allah tidak suka, maka saat itu kita akan disebut orang yang kufur nikmat suara. Kita keluarkan harta untuk sesuatu yang Allah tidak ridho, saat itu kita disebut orang yang kufur nikmat harta. Punya jabatan, mengeluarkan kebijakan Allah tidak ridho, kita disebut kufur nikmat jabatan. Berarti yang harus kita pastikan adalah, yang harus kita install pada diri kita, mulai saat ini, mulai detik ini, pastikan setiap kita berucap, setiap kita berbuat, setiap kita beraktivitas dimanapun saja, pastikan Allah senang, Allah ridho, Allah suka. Itulah petunjuk Allah yang Allah berikan kepada kita di dalam memanfaatkan sisa umur yang Allah berikan. Kemudian yang kedua, dalam kalimat doa itu lanjutannya adalah wa an a'mala salihan tardha. Ya Allah ya Rabb, auzi'ni. Ya Allah ya Rabb, berikanlah ilham kepadaku. Berikanlah petunjuk kepadaku ya Allah, agar aku menjadi hamba-Mu yang senantiasa beramal amalan-amalan yang soleh yang Kau ridhoi. Di balik doa ada konsekuensi. Ada sesuatu hal yang mesti harus kita lakukan. Dan itu adalah cara Allah memberikan petunjuk kepada kita bagaimana memanfaatkan sisa umur yang masih ada. Yang kedua adalah, apa yang harus kita lakukan? Al-musara'ah ila amalin soleh. Yang harus kita lakukan adalah melakukan akselerasi amal soleh, melakukan percepatan di dalam beramal amalan-amalan yang soleh yang Allah ridhoi. Jadi dalam hidup ini tidak ada kemudian sudah nanti kalau saya mau pensiun, saya akan menikmati di usia tua saya, di hari-hari pensiun saya. Ada orang Jawa di sini?
Ada banyak. Orang Jawa itu, saya orang Jawa Timur jadi ngomong orang Jawa saya. Jadi orang Jawa itu kalau punya jabatan, atau tidak punya jabatan lah tapi duitnya banyak gitu. Itu kalau mau di usia-usia pensiun gitu, pergi ke Jepara. Beli kursi goyang. Kursi malas itu. Kemudian pesan meja kecil untuk naruh kopi panas sama pisang goreng 3 potong di pagi hari. Kemudian yang dipesan lagi apa? Burung perkutut 5. Digantung di emperan rumahnya gitu, di teras. Begitu masuk usia pensiun beneran, itu benar-benar menikmati setiap pagi hari itu. Sambil ayun-ayun, sambil uro-uro. Apa Pak uro-uro Pak? Bersenandung, nyanyi. Dan itu benar ketika masuk usia pensiun itu dinikmati benar itu. Sambil ayun-ayun gitu. Dodomon tapler kinatap tukoya yasini pi jojo bang mawingowingit. Bunyi itu urut kokok langsung berhenti sambil meteti burungnya itu. Ternyata ini karena hasil survei nggak ada yang bisa bantah, semuanya tahu. Sudah itu kopinya diambil, diangkat, diseruput. Tuh, jeruput kopi panas itu rasanya itu rambut keriting terasa lurus. Karena nikmatnya itu. Rambut yang sudah putih-putih terasa hitam semuanya lagi gitu. Menikmati betul. Pertanyaannya sekarang, kalau hidup itu yang dilakukan santai, sambil uro-uro, sambil minum kopi panas. Pertanyaannya, boleh nggak itu kita lakukan? Halo, boleh apa tidak?